Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Melinda Insania Rahayu dengan NIM 2461004 dari S2 Pendas A1 IKIP Siliwangi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan desain bimbel yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu analisis masalah di lapangan. Yang pertama itu, berdasarkan hasil di lapangan, anak-anak itu perlu adanya latihan atau drill lebih dalam pembelajaran. Jadi yang kedua juga dari segi orang tua ingin laporan keberhasilan anak secara berkala dan selain itu juga orang tua terkendala waktu untuk membimbing anak. Sebetulnya anak-anak yang memang dia itu sebenarnya potensinya bagus dan bisa digali, tetapi banyak orang tua yang sibuk akan pekerjaannya dan tidak sempat untuk membantu anak, membimbing anak dalam hal pelajaran ya. Khususnya dari segi guru, dalam proses belajar mengajar, guru itu butuh kerjasamanya dengan orang tua, tidak hanya mengandalkan seutuhnya di sekolah dengan ahli. Yang selanjutnya ada analisis. Jadi tugas perkembangan siswa kelas rendah itu adalah mengembangkan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya ya, terus mengembangkan nilai moral dan kata hati, menggapai kebebasan pribadi, menumbuh kembangkan sikap terhadap kelompok dan institusi sosial. Jadi seperti sikap-sikap dan akhlak-akhlak yang baik itu harus dipupuk dari pendidikan dasar atau awal. Selanjutnya ada menurut Erianto, tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Mungkin dengan adanya bimbel ini kan kita tidak tahu bagaimana latar belakang anak satu persatunya. Mungkin dengan adanya program bimbel ini dapat lebih mengayomi anak gitu ya. Selanjutnya dari di sini pun ada visi dan misi yang saya buat. Yang pertama itu visinya mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu proses belajar siswa, mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa, mengembangkan karakter yang harus dimiliki siswa sesuai perkembangannya, dan mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, di sini selanjutnya misinya menjadikan layanan alternatif bagi masyarakat, mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, menerapkan pembelajaran sesuai kemampuannya, memadukan bimbingan pembelajaran akademik dan karakternya. Selanjutnya ada tujuan program. Di sini tujuan program bimbel yang saya buat itu yang pertama membantu siswa dalam memahami materi pelajaran secara lebih mendalam. Lalu kedua, meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah. Ketiga, mengembangkan keterampilan belajar yang efektif dan efisien. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik. Kelima, membantu siswa mengembangkan pengetahuan dasar. Keenam, meningkatkan daya konsentrasi dan kebiasaan belajar mandiri siswa. Selanjutnya memberikan pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu terakhir, melatih siswa selain dalam kesulitan belajar dan membaca Al-Quran, tetapi dalam penanaman karakter yang baik, seperti itu. Berdasarkan analisis masalah di lapangan, baik itu dari ahli, nah ada ideasi atau brainstorming yang saya buat ya, yaitu yang pertama, bimbel yang akan didirikan di rumah penulis dengan membantu siswa dalam memahami pembelajaran di sekolahnya serta membantu siswa jika ada kesulitan dalam pembelajarannya. Bimbel yang saya buka itu khususnya untuk kelas 1, 2, dan 3. Selain itu dalam pembelajaran Kalistung juga saya memuat ya, selain pembelajaran umum di sekolah. Baik, adapun indikator keberhasilannya itu yang pertama dari indikator akademik, kita bisa melihat indikator keberhasilannya dari akademik itu yang pertama peningkatan nilai siswa, persentase kenaikan nilai siswa dalam ujian sekolah atau tes tertentu. Nah, terus yang kedua peningkatan pemahaman materi. Nah, hasil evaluasi dan kuis menunjukkan bahwa siswa memahami materi lebih baik dibandingkan sebelum bimbel. Jadi materi. Selanjutnya ada indikator partisipasi dan keterlibatan siswa. Nah, kehadiran dan konsistensi, presentasi kehadiran siswa dalam sesi bimbel. Nah, itu. Selanjutnya ada indikator kinerja pengajar. Nah, kualitas pengajaran ya, evaluasi dari siswa atau pengawas terhadap metode pengajaran tutor. Terus yang kedua kemampuan menyesuaikan metode. Nah, di sini ada nama dan logo bimbel. Nah, ini ya nama dan logo bimbelnya itu. Di sini ada namanya Rumah Bimbel, Bimbel Rumah Ilmu. Maaf ya. Nama bimbingan belajar yang dipakai ini adalah Rumah Ilmu. Bisa dilihat ya oleh teman-teman. Lalu ada brosur bimbel. Nah,
brosur bimbel tersebut yang pertama itu bisa dilihat ya oleh teman-teman semua. Selanjutnya ada sumber pembiayaan. Dari peserta didik ya, swadaya atau siswa berbayar, itu pembiayaan mandiri oleh pengelola bimbel gitu. Nah, di slide selanjutnya ini ada strategi pengelolaan bimbel ya. Strategi pengelolaan bimbel yang saya pakai itu yang pertama ada jenis strategi pengelolaannya itu strategi pencapaian perancangan layanan bimbel. Nah ya, jadi yang akan dilakukan itu yang pertama, rancangan bimbel yang akan dilakukan dengan membuka layanan pada pembelajaran umum yang membaca Iqra atau Al-Quran, karena berdasarkan hasil observasi pasar bahwasannya orang tua itu banyak yang kewalahan mendidik kembali anak-anaknya dalam pembelajaran umumnya dikarenakan sibuk kerja dan sebagainya. Lalu nah, yang pertama itu di sini akan dilakukan kurikulum dalam pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah. Pemasarannya, nah strategi pemasarannya itu menggunakan media sosial, menggunakan promosi mulut ke mulut atau testimoni di laman medsos, iklan berbayar, brosur atau spanduk, dan kerjasama dengan sekolah. Selanjutnya strategi pelayanan pelanggan, adanya media khusus seperti WhatsApp bisnis dan dipegang oleh admin. Ada 2 WA khusus pendaftaran dan konsultasi. Yang pertama ada WA juga untuk administrasi. Strategi pengembangan berkelanjutan. Nah, di sini tuh strategi pengembangan berkelanjutannya itu aplikasi LMS atau Learning Management System itu yang akan kami pikirkan ya untuk perkembangan berkelanjutannya. Terus modul pembelajaran keenam itu ada strategi keuangan. Nah, diadakannya free 3 kali pertemuan di awal pembelajaran. Strategi branding dan reputasi yang kami lakukan ya, yang akan kami lakukan yang pertama itu perangkat ajar yang tidak diperjualbelikan secara umum, khususnya pada modul ya, itu khusus untuk bimbel rumah ilmu. Strategi pemasaran, nah ya, ada strategi pemasaran yang akan kita lakukan itu yang pertama ada strategi yang kami pilih itu ya, yang saya pilih khususnya itu ada strategi digital marketing. Nah, menggunakan platform online. Kedua itu strategi pemasarannya, saya itu akan menggunakan strategi word of mouth. Jadi membangun reputasi produk yang baik sehingga pelanggan puas akan merekomendasikannya kepada orang lain. Jadi kira-kira alasannya saya menggunakan strategi di atas. Yang pertama, alasan menggunakan strategi digital marketing adalah menggunakan strategi digital marketing platform online dan aplikasi lainnya dikarenakan zaman sekarang itu orang-orang tidak terlepas kan dari handphone, khususnya ibu rumah tangga. Oke, yang kedua itu kenapa sih menggunakan strategi word of mouth dengan cara berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas bimbel? Karena kalau misalnya ada dengar-dengar dari orang lain yang nggak enak pasti lebih nyelekit gitu ya, dan dari situ pun jadi kita berpikir dan memperbaiki, mengevaluasi pembelajaran yang kita buat. Strategi pemasaran yang akan dilakukan itu yang pertama itu ada analisis pasarnya dulu ya. Berdasarkan hasil survei dari data penelitian bahwasannya nilai rata-rata terendah siswa kelas 3 itu ada di mata pelajaran IPAS dan matematika. Inti tren pasarnya gitu ya. Terus untuk menentukan target pasar, segmentasi pasar saya itu fokus utamanya pemasaran siswa kelas rendah ya di lingkungan MI Cahaya ya, instansi saya gitu ya, dan sekitarnya bisa di wilayah Cimahi dengan usia 7-9 tahun dengan tingkat penghasilannya cukup gitu ya. Terus untuk profil pelanggan saya siswa SD kelas 1-3 yang memiliki kebutuhan ingin meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademik dan mengaji dan pemasaran. Nah, tujuan spesifik yang ingin dicapai adalah agar anak-anak dan orang tua mengetahui bahwa ada program bimbel yang berkualitas nih, terjangkau. Dan lewat apa? Oke, media sosial, Facebook, TikTok, WhatsApp gitu ya, yang baru diiniin. Terus yang offline-nya brosur gitu, yang baru dipikirkan ya. Terus yang selanjutnya ada merancang pesan pemasarannya gimana nih? Oke, pesan pemasarannya itu gini. Ayo pekalah terhadap kebutuhan dasar si kecil sejak dini, karena pendidikan merupakan aset di masa yang akan datang. Nah, tidak harus memaksakan yang si kecil tidak suka dan tidak dikuasai, tetapi mulailah kita kembangkan apa yang mereka minati agar menjadi insight yang bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya untuk menentukan anggaran. Nah, anggaran yang akan digunakan itu untuk mempromosikan ini mungkin tidaklah banyak karena sumber dana bersifat mandiri, hanya itu untuk memantau respon pembeli sementara waktu ini mengandalkan like, komen, serta menunggu respon aja yang chat gitu ya untuk sekarang. Terus untuk monitoring dan evaluasinya itu monitoring pemasaran dilihat dari banyaknya like dan chat bertanya pelanggan. Terus target dalam 1 minggu ada minimal 3 orang yang menanyakan. Jika tidak, pemasaran kreatif. 1. Menggunakan
viral marketing gitu ya. Pertama dengan membuat gambar, foto atau meme yang menarik perhatian dengan caption yang mendukung pendidikan anak, tidak terhalang oleh batas kemampuan dan keuangan. Yang kedua itu menggunakan storytelling marketing. Kedua dengan membuat gambar menjadi beberapa slide mengenai pentingnya pendidikan gitu ya, kayak di Instagram hanya suka ada kan ya. Terus yang ketiga itu dengan limited edition atau eksklusivitas ya, adanya penawaran teknik gratis 3 hari di awal daftar dalam jangka waktu tertentu, serta pemotongan untuk biaya bimbel jika anak-anak masuk dalam pendaftaran 10 orang pertama. UGC atau User Generated Content Marketing, bagi pelanggan yang bisa membuat konten kompetensi memfotokan kegiatan belajar di rumah ilmu dan caption terbaik akan gratis SPP selama 1 bulan dengan kategori like terbanyak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.